Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah di mana saja berada, hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi dan ini lagi-lagi berulang-berulang di momen di mana kita harus bersuka cita, bergembira dengan lahirnya Rasulullah di bulan yang agung, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita dipertontonkan dengan satu peristiwa yang menyayat-nyayat hati kita, di mana ada kartun yang menggambarkan penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih membuat kita mendidih darah kita adalah karena seorang pemimpin sekaliber Presiden Prancis malah mendukung dan turut menghina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu gayung bersambut kemarahan pun muncul di seantero belahan dunia Islam. Mereka menghujat pemimpin Prancis itu, mereka menuntut, mereka mengecam, dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini sesuatu yang sangat manusiawi, sangat masuk akal. Justru yang perlu dipertanyakan, kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dihina, lalu kita biasa-biasa saja, maka kita perlu marah, kita perlu mengecam. Cuma tetap kita tidak boleh melampaui batas, tidak boleh membalas kemarahan dengan melakukan kemungkaran. Kita marah, iya. Lalu bagaimana Islam memandang peristiwa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dihina oleh seorang penyair ulung pada masa Nabi, namanya Ka'ab bin Zuhair. Dia menghina Nabi dengan syair-syairnya, dan Rasulullah sangat marah dengan itu, sampai beliau menghalalkan darahnya Ka'ab bin Zuhair. Gayung bersambut, Ka'ab lalu ketakutan. Lalu dia mencari perlindungan sama tokoh-tokoh besar Quraisy. Tapi tidak ada yang mampu memberikan perlindungan. Dia bilang tidak. Satu-satunya jalan adalah kau masuk Islam, kau bertobat, atau kau urus sendiri dirimu. Akhirnya, singkat kisah, Ka'ab bin Zuhair ini pergi ke Madinah dan menemui Rasulullah di salah satu majelis. Sampai di depan Rasulullah, dan Rasul ini belum tahu mana wajahnya Ka'ab, belum pernah ketemu. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya Ka'ab bin Zuhair ini bertobat, menyesali semua perbuatannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawa Ka'ab kemari. Kalau memang dia bertobat, benar-benar bertobat, Allah Maha Penerima Tobat." Kemudian Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sayalah Ka'ab bin Zuhair." Salah seorang sahabat berdiri, "Ya Rasulullah, minta izin, biarkan saya memenggal kepalanya." Kata Nabi, "Jangan. Dia sudah kembali, dia sudah bertobat. Allah Maha Penerima Tobat." Dan Ka'ab pun kemudian masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, dia menjadi orang yang taat. Kemudian Ka'ab bin Zuhair ini sering membacakan syair-syair untuk memuji keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penghinaan kepada Nabi itu pernah terjadi dan Rasul marah. Maka kalau ada orang Islam tidak marah
ketika nabinya dihina, ketika kitab sucinya dihina, justru dipertanyakan komitmen keislamannya. Oleh karena itu, kita wajib mengecam. Mari kita lawan. Cara lawannya sederhana. Kalau dia menghina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tetap merasa benar dengan perbuatannya, biarkan dia merasa benar dengan kebatilannya. Tapi kita ayo lawan. Caranya sederhana. Mulai sekarang, boikot produk-produk Perancis. Apa saja. Saya tidak hafal satu persatu. Nanti ada tampilan di layar. Produk-produk Perancis yang beredar di sekitar kita. Salah satunya yang saya tahu adalah Danone, ya, Aqua. Ayo berhenti mengkonsumsi produk-produk Perancis sampai dia tersungkur, sampai dia bertobat, dan tentu kita doakan semoga pemimpin Perancis itu yang menghina Nabi dapat hidayah dan masuk Islam seperti sejarahnya Ka'ab bin Zuhair. Kita juga berharap jangan lagi ada penghinaan agama apapun. Orang lain menghina Islam tidak boleh. Orang lain menistakan Rasul tidak boleh. Kita pun tidak boleh menghina agama lain. Tidak boleh menghina nabi-nabi agama lain. Karena itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang menunjukkan sesungguhnya kita bukanlah orang-orang yang berakhlak. Semoga ini ada manfaatnya. Sekali lagi, boikot produk-produk Prancis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.